Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Indri Christine Languyu dengan NIM 4151921005. Di sini saya akan melakukan memberikan penjelasan tentang tabel data yang saya buat pada Oracle Database Express Edition. Di sini saya akan login dulu dengan nama dan NIM saya sebagai username, lalu masukkan password. Nah, dan sudah saya login. Nah, langsung saja saya ke objek browser. Saya browse ke tabel. Nah, saya akan mulai dengan menjelaskan dari peserta didik. Pada tabel peserta didik, saya mencantumkan data berupa nama, NIS kelas, ID kelas, tagihan, dan alamat. Lalu saya memasukkan data. Ini nama, NIS kelas, ID kelas, alamatnya, lalu tagihan SPP-nya pada semester ini. Kira-kira begini. Lalu ini dia SQL codingnya yang saya buat. Create table peserta didik, nama, varchar 230, not null, lalu NIS saya menggunakan number 10, lalu not null, kelas varchar 2 10 not null, ID kelas, alamat, dan tagihan itu saya menggunakan varchar semua. Lalu di sini saya memilih primary key-nya, yaitu nama, NIS kelas, ID kelas, dan tagihan. Selanjutnya ke tabel pembayaran SPP. Pada tabel pembayaran SPP, saya mencantumkan data NIS, nama, NIS kelas, tagihan, tanggal pembayaran, dan pembayaran. Lalu dalam datanya saya memasukkan nama-namanya, NIS-nya, kelasnya, tagihan, lalu tanggal pembayarannya, serta pembayaran yang dia lakukan pertama kali. Salah satu contohnya ini yang 5, NIS, namanya 5, NIS-nya 5, kelas 1, tagihannya itu 5.500.000. Lalu dia melakukan pembayaran pada tanggal 20 Juli 2020 dengan pembayaran pertamanya itu 5 juta. Di sini codingan SQL-nya yaitu create table pembayaran SPP, nama, varchar 2, not null karena pada tabel itu nantinya akan diisi data, jadi saya memilih menggunakan not null. Lalu NIS-nya saya menggunakan number, tagihan kelas, lalu tanggal pembayaran itu saya menggunakan varchar 2. Lalu di sini saya memilih primary key-nya, yaitu nama, NIS kelas, tagihan, tanggal pembayaran, dan pembayaran. Selanjutnya pada tabel tagihan SPP, itu dalam tabel itu terdapat informasi berupa nama, NIS, kelas, dan tagihan. Lalu saya isi dengan informasi namanya, salah satu contohnya 5, NIS-nya 5, kelas 1, tagihannya pada semester ini itu 5.500.000. Lalu SQL-nya create table tagihan SPP, nama, varchar, NIS-nya number, kelas, dan tagihan itu saya menggunakan varchar. Lalu saya memilih primary key-nya, nama, NIS, kelas, dan tagihan. Jadi pada tabel ini saya memilih semuanya untuk dijadikan sebagai primary key.
Lalu pada tabel terakhir yaitu bukti pembayaran. Pada tabel ini saya buat lebih detail karena menyangkut tentang transaksi antara si peserta didik dengan sekolahnya. Lalu pada tabel ini saya memasukkan data informasi berupa nama, NIS, kelas, tagihan, tanggal pembayaran dan sisa tagihan. Lalu dalam datanya saya isi salah satu contohnya 5 dengan NIS 5 kelas 1, terus tagihannya itu 5.500.000. Dia melakukan pembayaran pada tanggal 20 Juli 2020 dengan pembayaran pertama itu 5 juta dan sisa tagihannya adalah 500.000. Lalu untuk 15 dengan NIS 15 kelas 2, dia tagihannya 5 juta. Lalu dia membayarnya pada tanggal 20 Juli 2020 juga dengan pembayaran pertama itu 3 juta dan sisa tagihan selanjutnya adalah 2 juta. Lalu ada juga yang dari kelas 3 yaitu 25, NIS-nya 25, lalu kelasnya 3, dia tagihannya 6 juta, pembayarannya tanggal 20 bulan 7 2020. Lalu dia melakukan pembayaran pertama kali itu ada 5 juta. Lalu sisa tagihan selanjutnya adalah 1 juta. Jadi ini saya akan memperlihatkan codingan SQL-nya kurang lebih seperti ini. Nama menggunakan varchar seperti biasa. Lalu NIS-nya saya juga menggunakan number seperti pada tabel yang lainnya. Kelas, tagihan, tanggal pembayaran, lalu pembayaran dan sisa tagihan saya sama seperti tabel sebelumnya, yaitu menggunakan varchar. Lalu saya memilih primary key-nya di sini adalah nama, NIS, kelas, tagihan, tanggal pembayaran dan sisa tagihan. Kenapa saya membuat data seperti ini, tabel begini? Karena saya tujuan saya adalah untuk menciptakan transparansi antara pihak sekolah dan siswanya, peserta didiknya. Jadi mungkin masih kurang sempurna, tapi menurut saya sudah bisa untuk digunakan karena sudah lumayan jelas mulai dari pembayarannya, sisa pembayaran, tagihan dan tanggal pembayarannya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.